إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bahasan al-istisna dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, masih di bait ke-317 yang musannif katakan, atau sebelumnya di bait 316, wa ba'da nafyin kaukan nafyin untuhib itba' ummat tasola wansib man qata wa antami min fihi ibdalun waqa. Setelah nafi atau syibu nafi kan nafyin, maka terpilih bisa itba', yaitu menjadi tabi, ya, ketika mutasil, ya. Berarti boleh juga nasab, ya. Tapi yang terpilih, ya, pendapat terpilih lebih bagus adalah tabi. Wansib man qata, kalau munqati maka dinasobkan. Wa antamin, dan dari Bani Tamim itu bisa badal juga, tabi juga. Baik. Ini kita lanjutkan penjelasan sebelumnya. Contoh-contoh, ya. Ya, kita perhatikan. Ya, ini jenis kedua, ya. Mustaghna dengan ila. Setelah tamam kalam walaysa bimujab, artinya kalamnya tam kemudian dia manfi, atau sibun, ada sibu manfi, ada nafyun atau sibu nafi. Sibu nafi adalah contohnya nahyun sama istifham. Nah, kemudian ini tam manfi dibagi dua, ada yang mutasil, ada yang munqati. Mutasil adalah mustasna minhu, sejenis atau adalah bagian dari mustasna, mustasna ini zaid, bagian dari mustasna minhu ahad. Nah, ini seperti semua seperti itu, ya. Munqati belum dibahas, ya. Ini juga zaid ahad, Kalau munqati apa? Mustasna bukan bagian dari apa? Mustasna minhu. Ini contoh-contoh yang mutasil. Hukumnya bagaimana? Ketika tam manfi dia mutasil, ada dua pilihan, bisa nasab, contohnya ini maqama ahadun, nah, illa zaidan, bisa itba. Nah, itba itu jadi tabi, biasanya jadi badal, maqama ahadun illa zaitun marfu. Bisa juga kalau yang contoh yang majrur, ya, kita lihat contoh yang majrur. Atau kita tulis di sini, ya, yang majrur. Contohnya ma mararta bi ahadin ila zaidin atau ila zaidan. Ma mararta bi ahadin ila zaidin, nah. Atau ila zaidan, atau di sini ila zaidan. Nah, karena apa? Boleh nasab. Nih, boleh nasab, boleh tabi. Bi ahadin, ya. Nah, ini berarti tabi. Ya. Di ahad ini berarti apa? Nasab, mustasna, mansub. Ini didahului apa? Nafinya ma, atau didahului sibu nafi. Misalnya apa? Nahi, ya. La tamrur bi ahdin ila zaidin au ila zaidan. La tamrur bi ahadin ila, kecuali ila zaidin
atau zaidan. Tulis gini aja ya. Atau zaidan. Nah, sama. Ini syibu nafi berupa apa? La nahi. Bisa tabi karena ini apa? Majrur dengan ba, mustasna minhunya. Bisa tabi ya. Bisa mansub. Bisa juga contoh yang syibu nafi yang istifham, ini juga bisa ya. Ini tam kemudian nafi, nggak mesti nafi, tapi syibu nafi bisa. Syibu nafi adalah nahyun atau istifham. Ini contohnya, contoh nahyun istifham. Ini yang majrur nahyun, kemudian nanti istifham kita tulis di sini. Hal ya, hal marortu bi ahadin ila zaitin ya. Contoh hal marortu bi ahadin ila zaitin, nah, atau ila zaitan, ila zaitan. Nah, ini syibu nafi berupa istifham dan mustasna minhunya majrur. Ini ada hal ya, istifham majrur, kenapa? Nah, tapi ahad mansub, ini mustasna mansub. Nah, boleh dua-duanya. Di sini disebutkan ya. Kalau di bait syair kita lihat untuhib ya, bisa dilihat di bait syairnya untuhib itba. Yang terpilih itu itba di sini disebutkan ya. Ya. Yang terpilih itba artinya lebih baik itu itba. Jadi ini kan ketika tam manfi ya, ada dua i'rabnya, bisa nasab mustasnasnya, bisa itba jadi badal. Kata Ibnu Malik disebutkan di Ibnu Aqil juga, lebih baiknya itba, lebih baik dibaca maqama ahdun ila zaitun daripada maqama ahdun ila zaitan. Sama-sama boleh tapi lebih baik yang ini, yang itba. Ya. Dan ini tadi ya, ini contohnya. Ini yang nafi ya, nafi. Dan ini bisa apa? Bisa nahi. Ini contoh yang nahi yang la tadrib. Nahi istifham ya, ini juga sama ya, ini nafi, ini nahi, syibu nafi nahi istifham majrur sama ini ya, kemudian contoh ini semua sama ini ya, sama, hanya di situ ada yang nafi, ada yang syibu nafi. Baik, kemudian itu adalah makna dari apa? Qaul musannif wa ba'da nafyi au kanafyin untuhib itba'u matasal. Sekarang kalau munqati ya. Adapun kalau istisnanya munqati maka harus nasab. Menurut siapa? Jumhur. Ya. Wajib nasab. Nah, inda jumhur. Wujub nasab ya. Wajib nasab menurut jumhur. Sekarang kita lihat yang munqati. Maka ini wujub ya, wujub an-nasbi. Menurut siapa? Jumhur. Menurut jumhur Arab. Ya. Ini menurut al-jumhur. Kita tulis pendapatnya al-jumhur. Al-jumhur. Ya. Menurut jumhur wajib nasab. Sehingga contohnya ya. Ini apa tadi? Tam manfi. Maqamal qaumu illa himaron. Contoh qama al qaumu illa himaron. Nah, lihat himaron. Ini munqati. Himar bukan bagian dari qaum. Munqati. Harus nasab menurut jumhur. Enggak boleh ila himaron. Jadi badal enggak boleh. Enggak boleh itba. Enggak boleh itba.
Nah, kalau menurut Bani Tamim boleh. Ya. Boleh apa? Itba. Berarti nggak boleh, nggak mesti apa? Nggak harus nasab. Jawaz al itba. Nah, menurut siapa? Banu Tamim. Menurut Banu Tamim. Sebagaimana di dalam bait syair. Ini pendapatnya Banu Tamim. Ya, berarti boleh jadi badal ya. Misalnya dikatakan, sehingga bisa dikatakan maqamal qaum illa himarun. Maqamal qaumu illa himarun boleh. Qama al qaum illa himarun. Nah, lihat ini himarun marfu. Nah, menurut Bani Tamim boleh, jumhur tidak boleh. Nah, boleh sebagai badal, berarti kan dia boleh tapi nah boleh sebagai tapi. Jadi atau contoh yang lain, ma darabtu al-qauma ila himaron wa ma marartu bil qaumi ila himarin. Sama ya. Ini contoh saja. Inilah yang dimaksud dengan perkataan musannif wansib man qata, yaitu nasabkanlah istisna an muqati ya, jika terletak setelah nafi atau sibuk nafi. Nasabkanlah harus menurut siapa? Selain Bani Tamim ya. Selain Bani Tamim. Adapun menurut Bani Tamim boleh itba ya, boleh nasab, boleh itba. Jadi jawaz itba. Nah, jadi boleh itba atau juga apa? Nasab ya. Itba boleh atau nasab atau nasab. Maka Ibnu Aqil memberikan kesimpulan makna dari dua bait ini adalah yaitu isim yang menjadi mustasna dengan ila ya, isim yang menjadi mustasna dengan ila ya. Jika kalamnya mujab, ini kesimpulan dua bait 316 dan 317. Jika kalamnya mujab positif dan tam, maka di situ hukumnya adalah apa? Nasab, wajib nasab. Tapi kemudian jika tam tapi ghairu mujab, yaitu manfi, maka ada dua. Ini tadi ya. Ada dua itu yang ini, nasab atau itba. Kalau mutasil ya. Tapi yang terpilih ada itba pada mutasil. Nah, kalau munqati harus nasab, wujub nasab inda jumhur. Tapi menurut Bani Tamim boleh juga dia menjadi tapi. Ya, tadi disebutkan oleh pensarah ya, bahasanya ini mutasil nasab sama itba, maka yang terpilih itba ya. Saya Muhyiddin di sini ada sedikit tambahan faedah, yaitu ada terpilih nasab ya. Ada yang terpilih nasab menjadi mustasna, tidak di itba, itu dalam beberapa keadaan ya. Jadi afdolnya nasab, ini kan afdolnya tapi ya. Tapi ada keadaan sebenarnya ini nggak mutlak afdol tapi enggak, dalam kondisi tertentu bisa afdol nasab
jadi istisna. Di antaranya ya, mustasna mendahului mustasna minhu. Ya, mustasna mendahului mustasna minhu. Jadi misalnya ini langsung kita lihat contoh aja ya. Ana teruskan contoh. Misalnya ma zaroni ila zaitan ahadun. Ma zaroni illa ma zaroni illa zaitan ahadun. Illa zaitan ahadun. Lihat ini mendahului mustasnanya. Ini lebih baik nasab, terpilih nasab. Yang kedua, dipisah antara mustasna dan mustasna minhu dengan fasal yang panjang. Ya. Misalnya contoh di sini lam yazurni ahadun asna'a marodi. Nah, ada dipisah. Asna'a marodi nah, ini dipisah ya. Ma'an qidai zamanin tawil. Ma'in qida zaman tawil illa wa zaitan. Nah, lebih baik ini mansub. Dipisah ya. Ya di sini dipisah. Nah, ini ada dipisah seperti ini panjang ya. Kemudian ada kondisi ketiga yang baiknya nasab. Ya. Disebutkan di sini kalamnya di jawaban untuk orang yang menyatakan kalam lain yang wajib di situ yaitu dinasabkan mustasna. Misal ada orang yang mengatakan padamu najaha talamizu ila aliyan, maka kau katakan mana jahu ila aliyan. Jawabannya ma najahu ila aliyan ya, sebagai respon. Sebagai apa? Respon dari kata sebelumnya, kalimat sebelumnya yang di situ wajib nasab. Direspon juga wajib nasab. Demikian yang bisa kita baca. Ini sudah selesai bait 317. Bait selanjutnya insya Allah kita baca di sesi yang akan datang. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.